Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi. Di belakang saya adalah Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Dan di kesempatan pada hari ini kita mau melihat semacam liputan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Himpunan Bersatu Teguh ketika melayani ada isteri dari anggotanya yang meninggal dunia, tetapi tidak di Kota Padang, akan dibawa ke Kota Padang Panjang. Kita akan coba lihat bagaimana situasinya. Pemirsa, kita sudah berada di dalam rumah duka HBT dan kita akan lihat nanti peti jenazah ini akan dipanggul menuju ke mobil jenazah oleh tim pemakaman HBT. Kita akan coba lihat dari dekat lagi. Yuk, mari. Jadi rupanya peti jenazah ini diikat terlebih dahulu ya oleh tim pemakaman, lalu dengan menggunakan kayu panjang yang dinamakan dengan tualiong ya, tualiong. Dari tempat ini nanti peti jenazah akan dibawa ke mobil jenazah dan untuk seterusnya ini akan dibawa ke Padang Panjang. Mungkin butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Hari ini jenazah yang dibawa adalah istri dari Hiati Kwe Kim Ho yang bernama Ibu Lee Punyo yang meninggal pada usia 75 tahun. Oke, kita ikuti bagaimana proses mengikat peti jenazah ini. Pemirsa channel saya Cuap Hardi, sebentar lagi kita akan lihat bagaimana tim pemakaman Himpunan Bersatu Teguh Padang mengangkat peti jenazah ini untuk dibawa ke dalam mobil jenazah. Di sini memang butuh kekompakan dan kerjasama untuk bisa angkut bersama-sama. Ya. Ya, angkat bersama. Lalu bersama-sama peti jenazah ini dimasukkan ke dalam mobil jenazah Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Ada mobil jenazah yang mengangkat peti jenazah, lalu ada juga mobil yang membawa tim pemakaman Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Pemirsa, akhirnya hampir sekitar 2 jam perjalanan dari Rumah Duka HBT Padang ke lokasi pemakaman pada hari ini di Sungai Andok, Padang Panjang. Kita sampai ke lokasi di sini, di mana nanti ini akan dibawa peti jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir dari istri Hiati Kwe Kim Ho, yaitu Ibu Lee Punyo yang meninggal pada usia 75 tahun. Oke, kita akan lihat lokasi ya. Pemirsa, ini adalah lokasi di mana penguburan tempat pemakaman umum Se Andok Padang Panjang ya. Kita akan lihat ini adalah lokasi di mana nanti peti jenazah dari Ibu Lee Punyo akan dimakamkan. Dan di sini adalah tempat juga perkuburan di mana perkuburan Tionghoa ada di sini. Saya akan coba lihat dari jarak dekat. Nah, ini dia ya, salah satu contoh dari pekuburan. Di sini juga ada sampai sini.
Yang saya dapatkan bahawa di tempat ini juga sebenarnya sudah digunakan oleh suami dari Ibu Lee Punio ini. Kita akan lihat di lokasi di mana tempat terus tengok jalan. perkuburannya. Perhatikan terus jalan pelan-pelan. Papa terus kawan tuh. Terus. Ya. Terus. Lanjut terus. Bawa kaca. Terus. Itulah lokasi di mana nanti peti jenazah akan dimasukkan ke dalam Gampang Abi. lubang. Gampang Abi. Kembang Abi. Kembang sana. Dua Abi. Go. Kembang go. Terus. Butuh koordinasi satu komando untuk masukkan ke dalam liang lahat. Turun pelan. Jangan nampak pijak tenang, Ben. Peti sudah maram. Turunkan. Ya. Setelah sampai di lokasi Tahan tuh. di liang lahat ini, sebentar petugasnya. Inilah salah satu kegunaan dari kayu panjang atau tualiong itu ya. Tahan dari Ya. Kita lihat langkah lanjutnya. Pemirsa, sebagaimana terlihat di dalam gambar, ini adalah proses melepaskan tali temali yang mengikat peti jenazah. Ya. Dilakukan oleh tim pemakaman HBT. Kita akan coba ambil dari jarak yang lebih dekat lagi. Kasih yang satu dekat masih Benny tadi. Belakang kali ni. Belakang kali dah. Ya. Kasih Benny tu. Perlu waktu beberapa saat untuk melepaskan peti tali ini dari ikatan dengan peti jenazahnya. Ya. Sebentar lagi peti ini akan dilepaskan dari ikatan tali temali dengan tualiong ya, atau kayu panjang yang melintang. Ya. Perlahan tapi pasti itu mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Alba pon. Sebelah kanan pon. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kiri tahan. Tahan Ben. Turun. Langkah selanjutnya setelah tali temali yang mengikat peti jenazah ini dilepaskan seperti terlihat dalam gambar adalah melepaskan pen paku lah itu ya dari rangkaian tualiong ya. Ya. Ya, tualiongnya diangkat ya. Ya. Ya, tualiong sudah, lalu tinggal berikutnya ada tali temali ini. Tahan ya. Ya. Tahan ya. Si Ari, si Jipon, tarik stek. Ya. Oke, terus. Geser. Turun pelan. Kita lihat. Geser ke sana semua. Ini betul ni. Ini dekat sana tak dia ke belakang mengungkap. Sampai ke dinding sampai ke dinding. Ini dia nih ya. Kaki yang dia dua tu kepala ni. Rapet semua tulang apa? Ini sudah ajar kemarin. Ini sudah rapet sudah ni. Untuk pengaturan tata letak peti jenazah yang ada di dalam tanah. Ya. Saya berusaha untuk mengambil dari sisi lain ya. Peti jenazah yang telah diletakkan ke dalam tanah. Ya, untuk pengaturan. Ya.
Kaki sana. Nak ni mesti kita dapat ke Bombay. Dia mesti dapat ke Bombay nak. Penyesuaian YPT. Dah keluarga. Tengok apa ya. Pemirsa, akhirnya saya mau minta waktu sebentar dengan Tuaku HBT Cabang Padang Panjang sehubungan dengan pelaksana pemakaman pada hari ini dari Ibu Lee Punyo yang adalah istri dari Hingati Kwe Kim Ho pada usia 75 tahun. Tuaku HBT Chang Wan Siong, bagaimana komentar dengan pelaksanaan pemakaman pada hari ini di pemakaman TPU Sungai Andok Padang Panjang? Silakan. Pelaksanaan pemakaman hari ini bagus karena dengan cuaca yang cerah dan memang semangat kekompakan kita di HBT tetap sampai saat ini tidak berubah. Lalu kan sama-sama hari ini kita saksikan juga ya bagaimana dari tim pemakaman HBT yang ada di Padang datang ke lokasi di sini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada mungkin HBT pusat atau siapa saja. Pertahankan dan solid, itu yang kita minta karena ini kan cara pemakaman harus secara bersama-sama, kerjasama, jadi kita satu dalam tim dan harus solid ya. Pemirsa, demikian percakapan saya hari dengan Tuaku HBT Cabang Padang Panjang Chang Wan Siong. Terima kasih banyak. Kamsia. Pemirsa, hari ini masih di lokasi tempat perkuburan atau pemakaman dari Ibu Lee Punyo yang meninggal pada usia 75 tahun di TPU Sungai Andok Padang Panjang, dan di kesempatan ini saya mau sedikit bincang-bincang dengan dari perwakilan keluarga besar dari Ibu Lee Punyo. Nah, bagaimana nih kesannya pada hari ini? Silakan. Kesannya pelayanan dari kongsi kita baik dari HBT Padang atau Padang Panjang sangat baik, cara komunikasinya dan silaturahmi kita tetap terjaga. Walaupun GI saya ini sudah 7 tahun menetap di Padang, tapi kita tetap silaturahmi terjaga. Semua prosedur dari Padang ke Padang Panjang itu dibantu dari Hiaso dari sini semuanya, dan Tuako, Jiko, Sako, dan pengurus semua HBT Padang Panjang. Dan saya pun sangat berterima kasih atas pelayanan ini, sangat bagus lah. Mereka selalu menjaga GI saya selama masa hidupnya walaupun sampai di pemakaman terakhir ini. Pemirsa, sebagaimana kita saksikan hari ini ya, ini adalah lokasi di mana perkuburan dari Ibu Lee Punyo yang meninggal pada beberapa hari yang lalu Senin ya. Pada Senin lalu. Ini adalah lokasi, kalau di istilah orang Tionghoa ini adalah Siang Kong, di mana sebelumnya telah meninggal terlebih dahulu dari suami Ibu Lee Punyo sekian puluh tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu. Demikian percakapan saya dengan Serli ya. Terima kasih banyak Serli ya. Terima kasih Pak. Pemirsa, setelah tata laksana penguburan telah dilakukan tadi di TPU Sungai Andok Padang Panjang, maka tim dari pemakaman dan saya juga bersama dengan Sako HBT singgah sebentar untuk makan siang di gedung HBT ini. Mari kita lihat bagaimana situasi dari bagian dalam gedung HBT Cabang Padang Panjang. Ya, kita masuk ke dalam. Ya, inilah situasi ya. Mungkin bisa ambil gambar ya. Situasi dari makan siang bersama di gedung HBT Cabang Padang Panjang. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di tempat ini, di gedung Himpunan Bersatu Teguh Cabang Padang Panjang, kami dari rombongan Padang tiba di sini untuk mengantar dari Ibu Lee Punyo yang meninggal beberapa hari yang lalu dan dimakamkan di TPU Sungai Andok Padang Panjang. Dan di situ ada kerjasama antara tim pemakaman HBT Padang dengan Padang Panjang. Selamat siang Sako. Jadi mau nanya nih Sako. Selamat siang itu ya.
Ini berkaitan dengan pelayanan untuk anggota maupun anggota keluarganya yang meninggal dunia antar kota. Mungkin bisa cerita sedikit tentang pelayanan hal ini. Silakan Sako. Baik, terima kasih ya TRD. Selamat siang. Ya, pada hari ini kita telah melaksanakan pemakaman dengan tim kita dari Padang. Jadi pelaksanaan ini kita lakukan apabila dari cabang Padang Panjang menginginkan bantuan untuk kita punya Hyati ataupun istri Hyati untuk dimakamkan di Padang Panjang, sehingga tim dari pusat ikut membantu sampai ke liang kubur. Untuk itu nanti dari Padang Panjang memberikan surat pemberitahuan kepada tim Songsu Padang, termasuk kepada saya Sako, juga kepada Chongli. Chongli-nya nanti menghubungi Chongli Padang untuk minta bantuan, sehingga kita dengan tim full dari Padang membantu Hyati Padang Panjang yang meninggal sampai kita ke liang kubur. Dan sesudah itu kita juga dengan cabang Bukit Tinggi, Payakumbuh juga apabila dari sana membutuhkan tim dari Padang, kita juga ikut membantu juga. Dan pelayanannya seperti tadi, dengan prosedur kita diberitahu, diberi surat minta bantuan untuk membantu prosesi pemakaman, sehingga kita juga akan datang dengan full tim dari Padang untuk membantu Hyati yang membutuhkan sampai kita ke prosesi di tempat pemakaman terakhir. Sako, bahwa kita tahu bahwa HBT ini mempunyai cabang di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Pekanbaru, dan pelayanan itu dilakukan seperti yang hari ini kita saksikan bersama-sama. Nah, kalau seandainya ada anggota HBT yang meninggal dunia dan minta pelayanan di luar tempat-tempat tersebut, bagaimana Sako? Kalau itu biasanya itu juga tergantung keluarga. Apabila memang Hyati kita memang mau mungkin dimakamkan di tempat selain dari Bukit Tinggi atau Payakumbuh, misalnya contohnya ke Riau, itu juga pernah kita lakukan. Ya, itu juga atas permintaan keluarga akan kita laksanakan juga. Jadi dari keluarga meminta ke perkumpulan. Nanti dari perkumpulan nanti pasti itu kita pertimbangkan untuk pasti kita bantu juga. Kita antar sampai di kota yang untuk dimakamkan. Yang penting ada permintaan itu. Jadi demikianlah pemirsa, bahwa Himpunan Bersatu Tugu Padang, walaupun ada anggotanya atau ada permintaan dari luar daerah karena ada kaitan dengan masa lalu, mungkin tempat lahir ataupun tempat di mana suami atau istrinya dimakamkan terlebih dahulu, itu akan dilayani asalkan ada permintaan. Begitu ya Sako ya? Ya, bisa. Oke, pemirsa, itu dulu. Terima kasih banyak. Semoga berguna. Oke, terima kasih TRD. Pemirsa, pada hari ini sungguh berbahagia sekali karena saya mendapat kesempatan untuk bisa berkunjung di HBT cabang Padang Panjang. Rasanya kurang lengkap kalau kurang mendapat informasi sekilas tentang HBT Padang Panjang. Di samping kanan saya adalah Tuako HBT cabang Padang Panjang, Tuako Chiang Wan Siong. Selamat siang, Tuako. Selamat siang ya TRD. Terima kasih. Tuako, kita ingin tahu nih tentang HBT cabang Padang Panjang ini. Bagaimana jumlah anggotanya, kemudian apa saja kegiatannya? Silakan. Sebetulnya HBT Padang Panjang ya, anggota yang aktif maksudnya yang domisili di Padang Panjang sekitar 20-an lah. Kalau yang sudah dijumlahkan di luar kota berjumlah sekitar 65. Apa saya juga ingin tahu nih, apa saja kegiatan yang dilakukan biasanya di HBT cabang Padang Panjang? Biasanya karena kita termasuk kota kecil ya, jadi kegiatannya ya kegiatan rutin. Kadang-kadang ada ada arisan, ada
rapat rutin, ada pertemuan dengan teman-teman dari HTT, dan kegiatan di pemerintahan ada memenuhi undangan-undangan dari pemerintah. Kalau seandainya ada permintaan saya undangan dari pemerintah Kota Padang Panjang diikuti, kemudian tadi disebutkan oleh Tuan Fu itu ada arisan, ada pertemuan-pertemuan rutin begitu ya. Oke, demikian sekilas pemirsa yang berkaitan dengan kegiatan dari Himpunan Bersatu Teguh Cabang Padang Panjang. Terima kasih. Terima kasih, Yati. Let it go, make my body go. Take our bodies high.